Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan doa dan persembahan yang telah diberikan untuk ibadah ucapan syukur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehingga semua ibadah dapat berjalan dengan sangat baik. Berikut persembahan yang diberikan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari. Selama bulan Januari 2021, gereja memberikan kesempatan untuk seluruh jemaat memberikan persembahan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan selama tahun 2020. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pemazmur pernah berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Pemazmur sadar bahwa di hadiratnya ada kekuatan, di dalam hadiratnya ada kemenangan, di dalam hadiratnya ada ketenangan. Dan biarlah kita semua hari ini dan selamanya setia tinggal dalam hadiratnya, karena Tuhan setia. Mari saja kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Engkau setia menolong kami. Engkau setia menghibur kami. Engkau setia untuk memelihara kami Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk selalu setia tinggal di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya hadirat-Mu tidak pernah meninggalkan kami ketika kami datang dengan tulus, datang dengan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memimpin ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dengan pesan-pesan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami menyiapkan hati kami untuk datang dengan tulus. Datang dengan bersyukur. Karena sepekan ini dan seterusnya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tiada yang dapat pisahkan kami dari terang-Mu Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidup kami, Tuhan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kami percaya hadirat-Mu tak pernah meninggalkan kami. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami, Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never
presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu adalah surga untuk kami Tuhan. Kami panggil Engkau Yesus, kami panggil nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Is heaven to me. Your presence is heaven to me. Mari pujikan dengan segenap hati. Your presence is heaven to me. 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 Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Mari sembah Dia, haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu itu surga bagi kami. Dalam hadirat-Mu, haleluya. Shikaraya ralaya rama, shikaraya ralaya ralala, haleluya, haleluya. Your presence is heaven to me. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa. Shikarayara mata karayara, shikarayara. Terima kasih, kami bersyukur hadirat-Mu tak pernah meninggalkan kami.
Hadirat-Mu tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Roh Kudus, bekerjalah di tengah kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu Engkau bekerja. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau manis dan lembut. Engkau pribadi yang luar biasa. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah
Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kepada hambanya saya persilakan waktu dan tempat. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kami punya Allah seperti Engkau yang melakukan semua perbuatan baik-Mu bagi setiap kami. Kami merindukan lawatan-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu menyertai setiap kami semuanya Tuhan. Sehingga saat kami duduk diam, Engkau bekerja atas setiap kami semuanya. Roh Kudus urapi setiap kami dengan urapan-Mu yang baru, yang mengalir bagi setiap kami semua. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu, kasih setia-Mu, dan semua yang terbaik yang datangnya dari Engkau atas kehidupan kami. Sampaikan isi hati-Mu lewat kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih setia-Mu, rahmat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya, amin. Percayakan haleluya pada setiap orang, pada setiap pribadi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Lambaikan tanganmu untuk orang-orang di sekitar kita. Ya. Lampunya tolong Pak Didit. Iya, dilihat masih sehat-sehat semuanya, masih oke semuanya. Amin, puji Tuhan. Iya, silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita tinggal dalam rahmat Tuhan yang luar biasa kan gitu. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik dalam kehidupan kita masing-masing. Hari-hari ini tidak semakin menurun semua segala sesuatunya, semakin naik. Tapi puji Tuhan kita masih punya kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita semuanya. Sementara yang lain hari-hari ini masih tidak dapat melakukan segala sesuatunya, hari ini kita bisa melakukan ibadah bersama dengan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Iya, sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, karena kebaikannya. Ya. Seringkali kita melihat bahwa tujuan hidup orang Kristen itu selalu berbeda bagi setiap orang. Tetapi hampir semuanya sama sebenarnya kalau secara umum tujuan hidup. Dilahirkan, kemudian bertumbuh, sekolah kan gitu. Selesai sekolah, berhasil, kemudian bisa bekerja, menikmati segala sesuatunya, berhasil, kemudian menikah, mungkin kan gitu. Punya anak, kemudian semakin kaya dan mati masuk surga. Itu tujuan setiap orang. Jadi dengan berbagai cara kemudian setiap orang itu memakai cara-caranya supaya bisa mencapai itu. Dan mereka berpikir bahwa itu adalah kebahagiaan. Walaupun kita tahu persis bahwa kebahagiaan bukan asalnya dari situ. Tetapi seringkali kita, pikiran kita, hati kita, semuanya terfokus ke sana. Jadi supaya berhasil, bagaimana caranya? Supaya jadi kaya, bagaimana caranya kan itu? Memakai semua cara supaya kita dianggap berhasil dan berbahagia dalam segala hal. Padahal kekristenan bukan berbicara tentang bagaimana kita kaya, bagaimana kita hidup sangat bahagia. Tidak, tetapi bagaimana kehidupan kita itu memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena itu sebenarnya apa sih tujuan kekristenan kita? Karena itu hari ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema bukan Kristen yang biasa. Mari kita akan buka di dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 16.
Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya gini, sekali lagi ketika Tuhan ciptakan kita dalam kehidupan kita sekarang yang kita punya ini, fokus hidupnya bukan lagi kepada kita, tetapi kepada Dia pencipta kita dalam segala sesuatu. Ketika kita membuat segala sesuatu atau penemu lah, ketika mereka membuat segala sesuatu yang mereka butuhkan, atau mereka mau temukan segala sesuatu, kita buat segala sesuatu kan. Tujuan dari akhir dari setiap temuan kita selalu berkata bahwa temuan yang kita dapat, segala sesuatu yang kita buat atau penemu yang dibuat kan, selalu berpikir bahwa itu akan bermanfaat bagi kita, minimal, maksimalnya bagi banyak orang. Apalagi Tuhan ketika ciptakan kita bukan hanya ketika kita diciptakan, sing penting urip, sing penting ada, sing penting bisa memenuhi bumi, tidak. Mesti ada sebuah program khusus, ada segala sesuatu yang rencana-rencana khusus Tuhan bagi setiap kita semuanya. Bukan hanya sekedar diciptakan. Bukan hanya sekedar kita hidup. Kalau kita berkata, kalau Tuhan punya rencana, kenapa hidup saya seperti ini? Bukan itu yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa kemudian ada banyak pencobaan, kenapa kemudian kehidupan saya tidak selalu baik? Kenapa segala sesuatu yang saya alami membuat saya tidak percaya bahwa Tuhan lakukan segala sesuatu atau Tuhan punya rencana dalam hidup saya? Bukan itu. Tetapi ketika Tuhan ciptakan segala sesuatu baik yang ada di surga maupun di bumi adalah dari Dia untuk Dia, bukan yang lain lagi. Artinya ada segala sesuatu yang Tuhan taruh bagi setiap pribadi manusia supaya ketika diciptakan itu ada manfaatnya untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk kepuasan kita sendiri. Bukan untuk kenikmatan kita sendiri. Jadi bukan Kristen-Kristen yang biasa tok. Yang penting Kristen diselamatkan masuk surga selesai, bukan. Ada sesuatu yang sedang Tuhan taruh. Bukan hanya Kristen yang baik-baik saja. Yang penting tidak melakukan kejahatan, melakukan kebenaran firman Tuhan selesai, bukan. Karena itu apa sih target Tuhan dalam kehidupan kita? Yang satu, nomor satu ketika Tuhan menciptakan kita, satu hal yang Tuhan inginkan, yang percaya kan, Tuhan ingin supaya kita memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kolose tadi 1 ayat 16 bagian B. Coba berdiri. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Tuhan, dan untuk Dia. Artinya ketika kita diciptakan, segala sesuatu yang ada dalam diri kita, seluruh eksistensi yang kita miliki, harusnya kembalinya kepada Tuhan. Bukan kepada kita lagi. Selalu kita berpikir bahwa seluruh eksistensi keberadaan fokusnya tetap kepada kita. Bukan. Bagaimana saya kaya, bagaimana saya bisa menikmati hidup, bagaimana segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saya, bukan. Fokusnya adalah bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Karena itu tujuan awalnya, desain awalnya kita ada di bagian itu. Jadi bukan hanya sekedar kita hidup, bukan hanya sekedar kita dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik, bukan hanya sekedar kita ngebak-ngebaki bumi, kita dilahirkan, kita bertumbuh, kita melakukan pekerjaan, kemudian kita mati. Tidak. Tetapi bagian yang pertama ketika kita diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan oleh karena apa yang kita usahakan, bukan. Tetapi bagian yang terpenting adalah bagaimana seluruh kehidupan kita dari kita lahir sampai dengan kita dipanggil Tuhan bisa memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya menjadi bagian dari Kristen yang baik-baik saja. Bukan. Kalau hanya Kristen yang baik-baik saja, kita terlempar bagian itu. Mari kita buka di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Ini contoh bahwa kekristenan bukan hanya bercerita tentang sebagian, yang penting hidup saya tidak menyalahi kebenaran firman Tuhan.
selesai. Bukan, tetapi ada bagian-bagian yang lain yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Iya, ini perumpamaan tentang orang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." 19. "Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." 20. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kalau dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, kira-kira orang muda itu melakukan kebenaran firman Tuhan tidak? Melakukan? Iya. 10 perintah Allah dilakukan semuanya. Kehidupannya baik, sangat baik, orang kaya. Melakukan semua perintah Tuhan, melakukan. Bagian yang lain ketika dia diwajibkan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan, dia tidak berani. Artinya gini, kekristenan yang baik-baik saja, yang hanya bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan saja tidak cukup. Karena bukan itu Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada bagian yang lain, kita harus memuliakan Tuhan lewat apa? Ketika kita dibuat kaya, pintar, pandai, melakukan segala sesuatu, ya, memuliakan nama Tuhan tidak. Atau kita hanya sekedar, sekali lagi, hidup memenuhi bumi. Hidup, taat, tidak melakukan apa-apa, tidak bersinggungan yang lain, tidak menyakiti orang lain, melakukan segala sesuatu dengan baik, itu membuat kita masuk surga. Karena sekali lagi Tuhan tuntut dalam kehidupan kita bukan hanya kita diciptakan untuk memenuhi bumi. Kalau kita kaya, kita pandai, kita dapat melakukan segala sesuatu, itu bonus. Tetapi bagian yang lain dari kehidupan kita, kita harus memuliakan Tuhan dalam segala keadaan yang kita punya. Jadi, semua bukan karena keinginan kita lagi. Karena fokusnya adalah kepada Tuhan, bukan kita lagi. Kalau fokusnya kepada kita terus, ya kita merasa bahwa ketika kita dapat melakukan segala sesuatunya, kita berpikir itu udah cukup. Tidak. Tahun 2014, ketika waktu itu saya masih ada banyak pelayanan kan gitu. Ya pelayanan keluar, ya beberapa hal bagian yang saya tahu waktu 2014, waktu itu ada satu yang pesan yang disampaikan Pak Roni, tahun itu kita mau mengadakan penanaman pohon di Muria. Sudah sangat semangat nih. Saya berpikir, karena ada banyak pekerjaan, kemudian saya berpikir bahwa, nek aku sing kok ora ngerjake tidak akan terjadi. Tidak akan bisa jalan, karena numpuk semuanya kan gitu. Dan itu kebetulan saya jadi ketuanya semuanya. Dan di situ saya berpikir, ki nek rano aku ki mesti tak jalan. Sampai tiba-tiba hanya kan hal yang sepele kan gitu. Ketika saya mau berangkat ke Kudus, tiba-tiba rumah saya kebanjiran. Bagian belakang kan gitu. Sudah mau berangkat karena pas hujan deras ya pas Desember gitu. Kemudian saya dipanggil istri saya, kemudian saya ke belakang. Dan saya lihat memang air yang turun dari got itu meludak masuk ke dalam rumah. Karena waktu itu saya yang di rumah, laki-laki dewasa sendiri, anak saya masih kecil, saya ke belakang langsung ambil cangkul dan sebagainya. Bagian got itu saya bersihkan. Sampai saya hancurkan waktu itu karena saya base semuanya begitu belakangnya. Base-nya saya hancurkan semuanya kan gitu. Supaya airnya bisa jalan.
Tetapi karena kaki saya telanjang, tiba-tiba kena kawat kecil gitu. Saya berpikir, bisa lah kena kawat kecil, tidak masalah, hanya gatel. Dan saya memang hanya merasakan gatel. Selesai airnya surut, saya naik mobil lagi, saya berangkat. Kebetulan waktu itu minggu, saya lupa minggu pertama atau minggu kedua, saya jadi pemimpin pujian. Jadi selama memimpin pujian ternyata tiba-tiba kaki saya tuh abuh, besar gitu kan gitu. Tapi tidak saya rasakan gitu, karena ada sukacita Allah yang mengalir yang luar biasa. Ya lompat-lompat dan sebagainya gitu. Dan pulang dari mau malam jelang pulang, karena 2 kali malam ketika pulang dari tempat ini, kaki saya sudah betul-betul gede betul. Jadi abuh di bagian kanan itu sudah abuh sangat besar. Jadi mendek-mendek kayak bakpao gitu kan gitu. Dan saya pikir harap popo kan gitu. Dan saya pulang. Ketika saya pulang, karena waktu itu saya masih pakai manual, jadi hanya pakai satu kaki, karena satu yang kaki yang kanan tidak bisa dipakai untuk ngegas. Jadi kaki kiri itu ngegas, untuk ngerem sama untuk kopling. Tapi itu saya lakukan dengan sukacita terus kan itu mengalir. Ketika sampai di rumah saya tahu persis ternyata saya tidak bisa jalan. Berangkang, saya turun dari mobil itu berangkang. Dan saya pikir itu baik-baik saja. Begitu masuk dalam kamar dan sebagainya hanya di kompres sama istri saya pakai air panas gitu. Ya enak-enak di mana kan gitu. Dan saya pikir ini selesai lah. Paginya saya ke dokter, kan karena waktu itu dokter umum bilang ini, enggak apa-apa Pak, ini paling hanya infeksi biasa. Saya kasih obat ya Pak. Dan obat ini sebenarnya untuk 3 ekor kuda. Pasti sembuh besok, sudah pasti langsung kempes kan. Ya saya pikir karena itu biasa, ya udah jalan gitu aja. Besoknya tidak semakin baik, saya semakin tidak bisa jalan, berangkat lagi ya gitu. Dan saya pikir kok kayak gini ya melanggar gitu. Dan itu tak tunggu sampai dengan hari Kamis, bayangkan. Sudah menteng-menteng, sudah sakit, tidak bisa jalan, tidak bisa bekerja, tidak bisa, ya tetap santai gitu. Saya pikir, alah penyakit kayak gini gampang mesti bisa. Itu sampai hari Kamis sudah. Hari Kamis terakhir akhirnya saya bilang, wis gawe neh nang gunung puskesmas lah, atau ke dokter itu lagi kan gitu. Tapi istri saya bilang ini, disarankan, mbok yo coba ke dokter Timotius, siapa tahu kan gitu. Ini bukan berarti nanti kalau sakit kita harus ke dokter Timotius, tidak. Karena waktu itu dia pikir supaya kita ngerti apa sih kan gitu. Begitu masuk dokter Timotius, saya bilang, loh ini langsung masuk ke UGD aja. Loh kenapa kok masuk UGD dan sebagainya kan gitu. Diperiksa dan sebagainya kemudian kan gitu. Ternyata bakteri dan sebagainya itu sudah gede-gede kan gitu. Ini harus hari ini dioperasi, kalau tidak dioperasi ya kakimu diamputasi. Dan di situ saya tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, nek ini sampai dioperasi dan aku ra iso jalan. Semua program ini tidak bisa jalan ini. Saya berpikir seperti itu kan. Jadi semuanya dipikir saya ini mengandalkan saya dalam segala sesuatu. Ketika akhirnya harus dioperasi dan tidak bisa jalan dan sebagainya, Tuhan buktikan tanpa saya semua program berjalan. Karena saya harus waktu itu istirahat sekitar 2-3 bulan. Walaupun harusnya 7 bulan, Tuhan percepat 2-3 bulan. Tetapi semua program yang harusnya saya kerjakan, tidak bisa saya kerjakan. Tetapi semuanya berhasil dengan baik. Di situ saya betul-betul tertemplak. Kadang Tuhan tidak perlu pakai saya untuk segala sesuatu yang berhasil. Jadi ketika ada kesempatan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan, jangan sombong, jangan tinggi hati. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ketika kita nolak di bagian-bagian itu, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk dapat melakukan, untuk menggenapi firman-Nya dalam kehidupan. Disitulah saya mengerti betul bahwa Tuhan sedang beracara secara luar biasa. Waktu itu dengan kehidupan saya secara pribadi, supaya rak sombong, rak tinggi hati. Jadi maksud Tuhan ketika Tuhan ciptakan kita, salah satunya adalah memuliakan nama Tuhan. Bagian yang kedua, kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Mohon minta tolong Pak Didit.
Ya, firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya ketika kita diciptakan Tuhan, kita dibentuk Tuhan, kita dikeluarkan Tuhan di bumi ini, Tuhan itu sudah siapkan kita masing-masing dengan sebuah rencana yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi bukan ketika kita tiba lahir kemudian ujuk-ujuk ada rencana, tidak. Tuhan sudah planning segala sesuatu dalam kehidupan kita. Lahirlah Elta. Ketika Elta lahir, programnya, planningnya sudah ada sebelumnya. Sebelum Elta lahir, planning Tuhan sudah ada bagi dia. Sehingga ketika dia lahir, diperlengkapi dengan segala sesuatu yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau. Pekerjaan apa? Bagian yang kita punya adalah bagian-bagian di mana kita diperlengkapi dengan talenta. Percayalah, setiap kita yang ada di dunia ini diperlengkapi Tuhan dengan talenta. Siapapun kita, tidak terkecuali. Jadi tidak ada orang yang dilahirkan di dunia ini kopong-pong, kosong-song. Semuanya diperlengkapi, apapun itu, dan setiap orang berbeda. Bagian kita adalah menemukan talenta itu supaya kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Talenta kita apa? Mari kita buka di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Maaf saya agak bagi karena tadi lari naik turun. Ya, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Kita baca aja di ayat yang ke-27 sampai 30. 27 30. Ya. Ini perumpamaan tentang talenta. Ketika setiap orang sudah diberikan talenta masing-masing, bagian kita adalah mengembangkan talenta itu. Demikian firman Tuhan. Karena itu sudahlah seharusnya, ini perumpamaan tentang talenta kan gitu. Ketika Tuhan berbicara bahwa ada seorang Tuhan yang mau pergi, kemudian meninggalkan talenta-talenta untuk hamba-hambanya. Bagian yang berikutnya adalah berkata tentang ini. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalani uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi ada satu orang yang diberi talenta kemudian hanya disimpan. Ketika Tuhan ini pulang, tahu talentanya tidak dikembangkan, tidak dipakai, marah. Loh, kamu sudah tak kasih segala sesuatu tetapi tidak mau kembangkan, tidak mau pakai apa-apa, marah kan tuannya dan berkata, wes sebaiknya 1 talenta ini tak ambil sisan, tak kasihkan kepada orang yang punya 10 talenta supaya dikembangkan lebih baik lagi. Ayat yang 29. Ya, 28, sebab itu ambillah karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi ketika Tuhan ciptakan kita dengan sebuah program rencana buat kita masing-masing, dan kita tidak pernah melakukan pekerjaan itu, Tuhan berkata, lebih baik bagi orang itu dicampakkan. Ketika kita mengembangkan talenta, kita punya segala sesuatu yang Tuhan sudah beri bagi setiap kita, sebagai hal yang untuk memperlengkapi kehidupan kita, dan kita tidak pakai itu untuk melayani. Percayalah, bagian terakhir dari seluruh kehidupan kita, kita dituntut oleh kebenaran firman Tuhan. Talentamu mbok toko endi? Segala sesuatu yang kamu punya mbok taruh di mana? Kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap talenta yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita, Tuhan berkata tempatmu di sana, dicampakkan.
di tempat yang penuh kegelapan dan penuh dengan kertak gigi. Dan ini kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca itu, maka di dalam Alkitab akan ditulis dengan huruf merah. Artinya itu perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong, itu kebenaran yang harus kita lihat di dalam bagian-bagian kehidupan kita. Apa yang paling penting dalam kehidupan kita bagian itu? Melakukan pekerjaan Tuhan. Karena sudah dipersiapkan, bukan ketika kita ada dulu, baru dipersiapkan pekerjaannya, tidak. Pekerjaannya dulu ada, baru kita ada. Planningnya itu ada di dalam bagian-bagian itu. Sehingga ketika tidak melakukan semua planning itu, maka pekerjaan itu tidak pernah terselesaikan dalam kehidupan kita. Jadi sampai terakhir ketika kehidupan kita hanya Kristen yang baik-baik saja, yang melakukan semua kebenaran firman Tuhan, yang penting itulah. Tetapi tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, campakkan. Kadang yang saya berpikir, kenapa sih kita kadang harus dengar firman Tuhan yang kayak gini kan? Penting bagi kita untuk kita melihat bahwa kekristenan yang baik-baik saja tidak masuk dalam ukuran yang Tuhan mau. Tetapi segala sesuatu yang sangat signifikan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kenapa kita nanti akhirnya berkemenangan, terpanggil, dipilih, dan yang setia? Karena kita berbeda. Ada adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kita, bukan orang yang biasa-biasa saja. Kalau hanya biasa-biasa saja hidup, kanggo opo Tuhan menciptakan kita masing-masing. Tanpa planning, kenapa? Dan itu bukan bagiannya Tuhan. Bagian Anda dan saya ketika diciptakan, satu memuliakan nama Tuhan, yang kedua harus melakukan pekerjaan Tuhan dan sampai selesai. Itu tuntutannya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, hamba yang setia itu akan ditambah-tambahi terus. Ketika kita punya talenta dan segala sesuatu dan kita bertanggung jawab atas talenta itu, mengembangkan segala sesuatunya, maka akan ditambah-tambahi terus. Tetapi hamba yang tidak setia, yang tidak mengembangkan talentanya diambil, bagian berikutnya kita dicampakkan. Ada quote yang bagus kan gitu. Jangan melayani karena kita sungkan kepada orang lain. Orang enak ya. Oh yang itu melayani aku rak. Dan jangan melayani karena terpaksa. Lah dikongkon. Lah piye yang lainnya terus dan sebagainya. Itu bukan pekerjaanmu. Apalagi karena jangan pernah berhenti melayani hanya karena orang lain. Marah dengan orang lain kemudian kita berhenti melayani. Karena tanggung jawabnya bukan kepada orang lain. Tanggung jawab kita ada kepada Tuhan. Itu kenapa di bagian ayat terakhir itu berkata, dicampakkan orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, yang tidak mengembangkan talentanya dengan lebih baik. Jadi saya berharap kita mulai bertumbuh dalam segala sesuatu, bukan hanya bertumbuh. Bagian yang ketiga, ketika kita menjadi orang Kristen adalah kekristenan yang berbuah. Buka di dalam Filipi 1 ayat 22. Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Tetapi tuntutannya adalah ketika kita hidup, kita harus memberi buah. Ada salah satu quote yang bagus. Life has fruitful, or else it will just be useless. Hidup ini harus berbuah. Atau tidak, akan pernah berguna sama sekali. Jadi kalau kita tidak pernah berbuah dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita masing-masing, kita ini tidak berguna. Buah apa sih yang harus muncul dalam kehidupan kita? Ada dua hal kan gitu. Yang satu adalah buah pertobatan. Buah pertobatan itu ada di mana? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Tentang buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Ini buah yang pertama yang harus muncul dalam kehidupan kita masing-masing. Minta tolong Pak Didit. Galatia 5 ayat 22.
Tetapi buah roh ialah kasih. Jadi ketika dalam pertobatan Kristen yang baru yang muncul dalam kehidupan kita, pertama itu adalah satu, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ketika kita sebagai Kristen yang baru, muncul buah yang pertama dari pertobatan yang kita alami adalah buah-buah roh. Dan firman Tuhan berkata tidak ada hukum apapun yang menentang hal itu. Artinya bahwa itu harus muncul betul-betul dalam kehidupan kita. Mas Putut, saya belum bisa semuanya. Tidak apa-apa, kita baru belajar. Selama kita hidup di dunia ini, kita butuh belajar banyak hal sampai kita mengakhirinya. Kalau kita sudah sempurna semuanya dipanggil Tuhan. Kalau hari ini kita masih belajar, ya belajar terus saja. Supaya buah-buah roh itu muncul dalam kehidupan kita dan membuat kehidupan kita lebih baik. Jadi sekali lagi bukan hanya Kristen yang baik-baik saja, tetapi Kristen yang muncul dalam segala sesuatu yang membuat kita ini bisa dilihat orang. Itu kenapa firman Tuhan berkata dalam dua hal, dalam kehidupan kita dua hal. Kamu ini harus jadi terang dan garam. Kata garam itu harus memberikan segala sesuatu kepada banyak orang dan itu bermanfaat. Kata terang harus menjadi teladan bagi banyak orang dimanapun kita berada dan itu bermanfaat. Bukan jadi pasir atau bagian yang lain. Tetapi Tuhan yang berkata jadilah terang dan jadilah garam. Artinya segala sesuatu yang bisa dilihat orang dan kehidupan kita itu bermanfaat. Apa? Muncul buah-buah roh. Kalau kita hanya berkata kita baik, kalau Bapak Ibu baca atau Bapak Ibu lihat di koran, di televisi dan sebagainya, ada hari ini orang yang di luar Tuhan itu membagi hampir setiap bulan itu miliatan kepada setiap orang, bukan kepada golongannya saja. Mungkin dia jadi lebih baik daripada yang kita lakukan. Kalau hanya kekristenan saja berkata tentang hal yang baik. Itu kenapa Kristen berkata tentang buah salah satunya. Buah pertobatan. Ketika kita sudah bertobat, ada banyak buah yang muncul dalam hidup kita. Bagian yang kedua adalah ada lagi buah pelayanan. Ada di dalam Matius 28 ayat 19. Jadi buah pelayanan itu adalah pemuritan. Sudah berapa banyak kita punya murid dalam kehidupan kita, keluarga kita, hidup kita, atau justru kita jadi batu sandungan bagi mereka. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata karena itu pergilah, itu segala sesuatu yang aktif untuk menjadikan bagian orang-orang yang kita kenal itu memuridkan mereka untuk bagian mereka supaya mereka kenal dengan Tuhan dengan lebih baik. Itu buah pelayanan yang harus kita punya. Lah kalau tidak punya pelayanan bagaimana kita bisa memuridkan? Karena pelayanan bukan hanya ketika kita di atas panggung, ketika kita pujian, ketika kita main musik, ketika kita melakukan yang lain. Ada banyak potensi pelayanan yang ada. Tetapi sekali lagi ketika kita menggali talenta yang tahu antara kita dengan Tuhan. Bukan orang lain. Wih, kamu ternyata pintar nyanyi ya. Berarti pelayanan talentamu di pujian. Bukan. Temukan talenta itu pada dirimu dengan Tuhan. Supaya kita ngerti apa yang kita kerjakan dalam pelayanan kita masing-masing. Ketika kita pelayanan, kita tahu persis. Kita mampu memuridkan. Apa sih syaratnya supaya kita berbuah? Harus dewasa. Secara rohani, orang gampang mutungan. Kenapa harus dewasa? Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tidak dewasa bisa mengeluarkan buah. Jadi tidak ada tumbuhan yang kecil-kecil gitu, masih mekar, masih trubus, masih baru bertumbuh dan mengeluarkan buah, tidak ada. Tetapi hanya ada tumbuhan yang dewasa, yang akarnya sudah kuat, yang batangnya sudah kuat dan punya ranting yang mampu berbuah. Demikian juga kehidupan kekristenan. Kalau tidak pernah dewasa, jangan pernah berpikir kita akan mampu bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan itu alamiah, akan mengalir, akan keluar dengan sendirinya ketika kita dewasa secara rohani.
Kata dewasa itu bukan setiap hari baca Alkitab, enggak. Itu salah satu kewajiban kita. Tetapi dewasa rohani adalah kemampuan kita untuk melihat segala sesuatunya karena kemuliaan Tuhan. Bukan karena gagah dan kuat kita. Karena kekristenan sekali lagi bukan tarik-tarian. Tanggung jawab kita ada di bagian pribadi masing-masing pribadi. Ketika Tuhan panggil kita masing-masing, tanggung jawab kita itu pribadi. Bukan karena orang tua kita rohani, bukan karena nenek moyang kita rohani, bukan karena orang-orang di sekitar kita rohani membuat kita jadi lebih baik, tidak. Tetapi kita sendiri di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan dalam hidup. Jadi, hasilkanlah buah dalam segala sesuatu. Buah pertobatan dan buah pelayanan. Mungkin ada buah-buah yang lain yang harus muncul. Tapi hari ini saya berharap kita mampu, ada dua hal yang kita kerjakan. Ada buah pertobatan, ada buah pelayanan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan gagah dan kuat kita. Semuanya karena Tuhan. Bagian yang terakhir ketika Tuhan ciptakan kita, salah satu tujuannya adalah pekabaran Injil. Selalu kita berkata itu tugasnya orang-orang yang penginjilan deh. Saya tidak. Atau tugasnya pendeta, atau tugasnya hamba Tuhan. Atau tugas-tugasnya full timer dan sebagainya. Kita merasa bahwa kita ini outsider, orang yang di luar itu. Tidak. Kata pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itu untuk semua orang. Bukan hanya untuk satu pribadi-pribadi tertentu yang punya jabatan tertentu. Atau punya pelayanan tertentu, tidak. Untuk semua orang. 1 bulan ini saya telepon-teleponan dengan beberapa orang teman. Saya merasa bahwa, apa ya ini kok tiba-tiba tujuan gitu. Tuhan tunjukkan bagian-bagian itu. Ada seorang teman yang di Kalimantan. Di Cilik Riwut namanya. Saya tuh baru sekali dengar. Ketika dia, saya dari Kalimantan Cilik Riwut. Kok ono ya kata Cilik Riwut gitu. Kemudian tanya, kok bisa tahu nama saya dari mana? Ngobrol-ngobrol ngalor idul dan sebagainya. Oh ternyata dia teman saya SMP. Wah itu berapa tahun yang lalu kan gitu. Katanya kamu pelayanan ya Dut? Iya. Dia tanya pelayanan itu apa? Loh, tapi kan dia tahu. Dia dari saudara sepupu, kemudian dia ini punya kanker payudara. Saya tanya, kenapa bisa sampai bagian itu? Kemudian dia sebutkan, dia ini, sakit hati dengan suaminya karena suaminya selingkuh dengan orang lain. Kemudian suaminya sudah berkata, wes mulai saat ini tidak tak obati lagi, kowe ngentekke duit. Duitnya kok enggak anak-anakmu, bukan untuk kamu. Padahal kalau tidak ada ibunya, anak-anaknya tidak mungkin bertumbuh karena ada salah satu anaknya masih kecil, usia 7 tahun atau 8 tahun. Dan dia sakit hati betul. Sampai akhirnya kanker itu betul-betul merenggut segala sesuatunya. Sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Di saat itulah ketika dia buka-buka dan sebagainya begitu, tiba-tiba ketemu. Di Facebook ini kok kayak koncoku ya. Dan dia telepon. Dari jauh lah gitu, kemudian saya ngomong, mau saya doakan enggak? Saya sok kendel bae kan gitu, sepenting wani. Padahal ini dari saudara seberang gitu. Saya bilang, mau enggak tak doakan? Dan dia bilang, maulah. Ini bagian yang bagi saya ini hikmat yang Tuhan beri. Orang kalau sudah tanpa pengharapan, sudah sakit tanpa segala sesuatunya, ketika didoakan, sopo wae sing doakan dia terima. Karena bagi dia yang penting semari kan gitu. Dan ketika dia berkata seperti itu, ya udah oke lah. Lewat telepon kemudian saya berdoa. Selama sebulan terus kami berdoa. Dan setiap kali dia telepon, dan saya kenalkan sama istri saya, ini ada satu teman dulu SMP. Dan istri bilang, udah dilayani terus, didoakan kalau dia mau. Dan puji Tuhan, hari-hari ini sudah mulai bisa bangun dari tempat tidur. Waktu itu sudah terkapar, betul-betul terkapar, tidak bisa apa-apa. Dan dia tanya, saya harus jadi Kristen tidak ya? Saya bilang enggak. Jadilah kenal Tuhan Yesus. Kalau hanya jadi Kristen tapi kamu tidak kenal Tuhan Yesus, tidak membuat kehidupanmu lebih baik. Kenal Tuhan Yesus. Karena kata Kristen itu bukan agama.
tapi kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang sesuai dengan Kristus. Dan saya beberapa kali bagian telepon yang terakhir mungkin 2-3 hari yang lalu, itu terima kasih aku sudah bisa berkebun. Saya bilang bukan jangan terima kasih dengan saya ini podo sama dengan kamu. Berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Tidak sengaja justru ketika ada pengabaran Injil kayak gitu, itu mengalir jalan. Tidak dibatasi waktu, tidak harus ketemu. Tetapi itu bisa ketika kita mau menyediakan diri yang penting. Sekali lagi fokus dalam kehidupan kita bukan hanya diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan. Untuk melakukan segala sesuatunya yang ada dalam kehidupan kita. Bukan karena gagah dan kuat kita. Semuanya karena Tuhan. Kita berkata, tapi aku sih ngalami banyak masalah, ya enggak apa-apa. Justru ketika kita ada di dalam masalah, kehidupan kita bergantung penuh pada Tuhan. Nek ora ono masalah, kita ini seoye. Bahwa segala sesuatu dapat kita tanggung, dapat kita lakukan segala sesuatu. Karena tidak ada masalah. Tetapi saat kita ada masalah sebenarnya itu penuh, membuat kita bergantung penuh pada Tuhan. Orang jalan keluarnya, hari ini kalau kita berkata masalah, banyak orang bermasalah. Saya sendiri mungkin, wah itu masalah ya gede kan gitu. Tetapi bagian kita adalah bergantung pada Tuhan. Bukan hanya Kristen yang baik-baik saja. Tetapi kekristenan yang betul-betul di luar kebiasaan yang harus kita miliki. Karena kita Tuhan punya planning. Punya segala sesuatu, termasuk bagian di dalamnya adalah pekabaran Injil. Kalau dari lahir sampai dengan mati, kita tidak pernah mewartakan kebaikan Tuhan, warta kebenaran firman Tuhan, Injil kepada orang lain, planning Tuhan tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi pekerjaan sampai dengan Tuhan panggil kita tidak pernah selesai. Karena tadi dikatakan bahwa kita hidup dilahirkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu bagian kehidupan kita. Saya berharap bagian ini yang kita mulai belajar banyak. Mari kita belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara yang ada yang di perumpamaan tentang pohon ara kan gitu. Satu saat ketika Tuhan Yesus sedang jalan-jalan dengan murid-muridnya setelah selesai pelayanan begitu, tiba-tiba lapar nih Tuhan Yesus. Dan ketika dia lapar, dia lihat pohon ara. Pohonnya banyak. Wih banyak ya pohonnya banyak. Dan Tuhan senang nih. Dari jauh sudah dilihat, wih hijau nih. Pasti ada buah. Walaupun di Alkitab jelas dikatakan itu bukan musimnya pohon ara. Tapi ketika akhirnya Tuhan Yesus dekat dengan pohon ara, dia berkata, aku pengen makan buahnya. Tapi kok tidak ada. Mulai saat ini kamu kering. Tidak akan berbuah lagi dan mati. Esok paginya ketika murid-muridnya datang lagi lewat itu, loh kok pohon aranya mati ya? Ketika saya baca itu berulang-ulang kayak Tuhan Yesus itu iseng. Loh ini bukan musim pohon ara kok. Kenapa yo? Kok dikutuk sama Tuhan? Saya baru tahu banyak hal ketika di bagian-bagian itu kan gitu. Kalau hari ini kita berkata tentang musim buah dan sebagainya, dulu karena kita masih petani tradisional, kita tahu bahwa ini musim durian, ini musim apa dan sebagainya. Tapi hari-hari ini kita lihat, tidak usah musim durian, kita berada di mall tertentu, di sana ada durian. Ada buah-buah yang lain dan sebagainya. Tidak mengenal musim. Ada rekayasa genetika dan sebagainya. Bagian di mana ketika Tuhan mengharapkan buah yang muncul di dalam pohon ara dan itu tidak pernah berbuah, dikutuk tuh. Ketika Tuhan tuntut buah dalam kehidupan kita, apakah itu buah pelayanan, apakah itu buah pertobatan, dan kita tidak didapatkannya berbuah, rantingnya dipotong. Atau justru lebih radikal lagi mungkin, dikutuk. Karena itu bagian-bagian yang kita harus belajar betul, bagaimana kita mulai harus muncul dalam kehidupan kita untuk ada buah. Apa sih yang harus muncul dalam kehidupan kita? Termasuk bagian di dalamnya adalah pengabaran Injil. Itu bukan tugas hamba Tuhan saja. Tugas setiap kita ketika kita tahu bahwa itu panggilan. Itu amanat agung yang Tuhan beri bagi setiap kita semuanya.
Saya akan akhiri firman Tuhan pagi hari ini dengan ada 2 hal pepatah yang saya dapat tadi malam ketika saya sedang merenung di atas kan itu. Saya habis ngomong-ngomong dengan Novi, selesai kemudian saya tuh bawa 3 ballpoint. Berhenti, mati semuanya kan gitu. Kemudian saya minta Novi, minta nganunya, ballpointnya ada enggak? Ya ada, inilah 1 kan. Baru tak pakai sebentar, mati lagi kan gitu. Ya udahlah akhirnya saya pakai spidol gede ya kan gitu. Tapi bagi saya ketika saya baca itu quote ini jadi lebih baik. Quote-nya berkata yang pertama begini. Kerjakanlah segala sesuatu dengan sukacita seperti hari ini tidak akan pernah berakhir. Jadi mengerjakan sesuatu dengan semangat, dengan sukacita seperti hari ini tidak akan berakhir. Tetapi kerjakanlah itu dengan kesungguhan hati. Dengan fokus seperti besok itu kiamat. Jadi kerjakan segala sesuatunya dengan sukacita. Sepertinya hari ini tidak akan berakhir. Jadi semangat terus sampai lupa waktu. Tetapi kerjakan itu dengan kesungguhan hati, dengan fokus. Seperti besok itu kiamat. Jadi tenanan gitu, karena kejar-kejar waktu. Bagian kedua, saat kita masih diberi kesempatan untuk bangun di pagi hari, itu berarti Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita menyelesaikan pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan beri untuk kita masing-masing. Jadi lakukan tugas pokok tujuan hidup kita yang Tuhan sudah beri untuk kita, untuk diselesaikan oleh kita semasa kita masih ada kesempatan. Jangan pernah keluar dari setiap fokus-fokus yang Tuhan beri atas kita. Sekali lagi hidup kita fokusnya bukan pada kita, tetapi kepada Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Kita berdiri sebentar saja. Kita gerakkan tubuh kita, ya, gerakkan ya. Cukup tegang, saya juga melihat Pak Isra Putusan Nyata terengah-engah. Saya sering begitu Pak di sini itu, batek ternyata ya. Mari silakan duduk lagi. Ya. Nanti masih ada sesi kedua loh Pak Budut. Ada sebuah pujian yang berkata, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Ya tadi kan diciptakan untuk menyenangkan hatinya ya. Enak tidak enak suasananya, situasi apapun kita ingat pujian ini untuk sanggup kita pulang. Sebetulnya lagu ini itu dinyanyikan oleh 2 orang. Yang satunya itu anak kecil gitu loh. Tapi wah kalau anak kecil itu sudah nyanyi siapa namanya, sangat menyentuh sekali ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah jemaat. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia, dan percaya. Bapak Ibu, saat kita memuji menyembah Tuhan, kita kan ketemu dengan Dia, Raja di atas segala raja. Tadi kan kita diciptakan untuk menyenangkan Dia, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Saat itu kita ketemu pribadinya secara personal, secara pribadi. Ya, kapan kita semakin menjadi serupa dengan Dia? Ya lewat pujian, lewat penyembahan kita. Ketemu satu pribadi yang sempurna, pribadi yang maha kudus, maha mulia, maha tinggi, penuh kasih dan sayang. Saat kejadian apapun, mari kita semakin dalam hal memuji menyembah Dia.
Ya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Itu temanya ya. Dan percaya. Mari kita ulangi lagi. Kita akan masuk dalam penyembahan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya mohon jemaat yang menyanyikan pujian ini, ya. Tuhan tak pernah janji. Mari suara kita lebih dilepaskan lagi. Telinga kita supaya mendengar. Setiap pujian selalu bersumber dari firman Tuhan, sehingga iman kita dikuatkan. Ayo sama-sama, sama WL Singer. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari jemaat, saya jemput berdiri bersama-sama. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Lalu kita akan menyembah Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia
dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Kami menyembah-Mu Tuhan, bagi yang setia dan percaya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau menciptakan kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk pergi menghasilkan buah, dan buah-buah itu tetap di tengah-tengah situasi yang sekarang ada, untuk menghasilkan domba-domba yang terhilang, menghasilkan jiwa-jiwa baru. Biarlah masyandaralaya sadalaya. Haleluya. Kau sudah mengaruniakan kepada gereja-Mu di tempat ini suatu kehidupan yang terus menyembah dan menyembah, karena semua berasal daripada-Mu, oleh-Mu dan bagi-Mu. Kau sudah menciptakan kami dari semula untuk terus berbuat baik ya Tuhan, dan itu adalah gaya hidup gereja-Mu di tempat ini. Biarlah mama sadaralaya, memberikan wawasan yang baru, pikiran yang baru, pikiran Kristus, kehidupan Kristus. Haleluya. Mari terus kita menyembah Tuhan. Haleluya. Biarlah masandarala sandarala tokurila tikuralia saralaya su. Biarlah mayase, biarlah mama sana. Terus kita menyembah Tuhan terus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Biarlah masandaralaya sandaralaya se. Biarlah sandaralaya sokorolo sokorolaya. Saralaya sun, biarlah sandaralaya san, biarlah masaralah hadirat-Mu sampai melingkupi kami, sampai masuk ke seluruh dasar-dasar hati kami, menguatkan iman kepercayaan kami, membuat kami semakin serupa dengan gambar-Mu di tengah-tengah masalah-masalah yang kami hadapi. Kami mampu bersuka cita, mampu berglori. Biarlah mama sadaralaya san. Haleluya, haleluya. Biarlah sandaralaya sandaralaya. Haleluya. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang kehilangan pengharapan Kau teguhkan iman kami kembali Tuhan. Yang jalan buntu Kau berikan jalan keluar, kalau melewati tanah yang berbatu-batu, biarlah Kau buat kaki kami seperti kaki rusa yang melompat dari batu satu ke batu yang lain. Haleluya. Biarlah masandaralaya se, pengharapan kami satu-satunya hanya Engkau ya Allahku, Allah Yahweh, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang berhadirat di tengah-tengah kami, yang sudah memberkati ibadah pertama pada hari ini. Biarlah mama syarala baparalaba, biarlah semua yang bernafas memuji-muji nama-Mu. Biarlah masyadaralaya san. Haleluya, haleluya. Engkau berkenan dengan pujian penyembahan kami. Ini yang akan kami lakukan 24 jam
Bahkan mungkin saat kami tidur sekalipun, roh jiwa kami terus menyembah Kau. Karena firman-Mu berkata bahwa kami harus semakin serupa dengan gambar-Mu. Bagaimana kami harus bisa berbuah, bagaimana kami harus menghasilkan jiwa-jiwa, karena kami semakin dekat kepada-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat, Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Katakan seperti ini: Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, nama Yesus, nama di atas segala nama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau Tuhan Yesus Kristus besertaku, berserta dengan keluargaku, pekerjaanku, pelayananku, rumah Tuhan ini. Gada dan tongkat-Mu ya Tuhan, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, selalu penuh dengan Roh Kudus. Tenggelam dalam sungai Roh Kudus, berenang-renang dalam sungai Roh Kudus. Pialaku penuh melimpah. Jemaat yang dikasihi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terimalah berkat Tuhan dari Sang Gembala yang baik, di mana pada hari ini, pagi ini Engkau datang ke rumahnya untuk beribadah kepada Dia. Engkau sudah memuliakan namanya, Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, dan pada pagi hari ini Engkau sudah menyembah Tuhan, dan Engkau sudah memperkatakan bahwa Dia adalah Gembala yang baik, dan itulah yang terjadi atas kita semua, baik yang terlibat dalam pelayanan maupun belum. Tadi dikatakan supaya kami semua ambil bagian untuk pergi menghasilkan buah. Roh Kudus yang akan memampukan semuanya. Kami terima berkat pengembalaan-Mu Tuhan dari pagi ini selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.